Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna faman warizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi bitamin. Allahumma fa'ana. Kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala. Wa qaddarallahu ta'ala dzalika fi ma'radil imtinan ala rasulihi alaihi salam fi qouli ta'ala huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Wallahu a'lam. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Allah adalah zat yang menguatkan kamu Muhammad dengan pertolongannya dan dengan orang-orang mukmin. Nabi Muhammad kuat karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara orang-orang mukmin yang mengikuti. Karena pertolongan Allah atau Allah menghendaki sesuatu selalu ada sebab. Ini hampir semuanya. Bahkan ya semuanya ada sebabnya. Allah adalah zat yang menguatkan kamu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang yang mukmin. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah yang bisa mengasihi sayang, yang memberi kasih sayang di antara hati mereka. Manusianya ya tidak bisa. Hakikatnya semuanya Allah yang memberikan, Allah yang mengadakan atau tidak mengadakan. Allah yang memberi kasih sayang di antara hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Andai kata kamu memberi kasih sayang pada suatu yang ada di bumi ini semuanya, ma'allafta baina qulubihim, maka kamu tidak bisa memberi kasih sayang di antara hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah yang bisa memberi kasih sayang di antara mereka. Innahu azizun hakim, karena Allah adalah zat yang maha agung, yang maha mulia, yang maha menang dan yang menghukumi atau bijaksana. Kan ini hakikatnya karena memang Allah semuanya kan yang mengadakan atau menafikan, yang bisa menolong atau tidak menolong, yang bisa memberi manfaat atau memberi mudarat, kan semuanya Allah. Ini secara hakikatnya begitu kan. Sayangnya kan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Allah itu menolong ada perantara, ada sebab. Tak mungkin Allah langsung turun kepada kita, langsung menolongnya gitu saja. Pasti ada perantara. Wa qad kanu min qablu ayyab asallahu ilaihim rasulahu ala syafa huratim nar. Dan sungguh mereka sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, mereka orang-orang jahiliyah waktu itu, orang-orang kafir, ada di bibir jurang neraka. Sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad memberi pencerahan, kemudian Nabi Muhammad memberi petunjuk pada mereka. Mereka itu ada di bibir jurang neraka. Wa dzalika bima kanu alaihi min kufri billah. Dan itu disebabkan karena kekufuran mereka pada Allah. Disebabkan ibadatil asnam, menyembah pada berhala, menyembah pada patung-patung. Sehingga oleh Allah diumpamakan ada di bibir jurang neraka. Bukan karena lainnya, karena kekafiran, karena kekufuran mereka pada Allah, karena mereka menyembah pada patung. Fa'anqadahumullahu minha bima syara'ahu lahum min tauhidihi wal amali bi ta'atihi.
kemudian mereka oleh Allah diselamatkan sebab syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah tentang ketauhidan kepada Allah. Nah, di sini kaitannya min tauhidihi, dari mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kata mengisahkan Allah berarti menyatukan Allah, tidak menyatukan dengan lainnya. Seperti kalimat tauhid adalah kalimat yang untuk mengisahkan Allah. Tapi ada seorang kiai, bahkan katanya doktor profesor, mengartikan itu bukan mengisahkan Allah, tapi itu artinya menyatukan umat. Kalimat tauhid diartikan kalimat untuk menyatukan umat. Padahal yang dimaksud itu bukan filosofi, tapi memang arti lahiriahnya kalimat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, orang yang mengatakan kalimat untuk tauhid kepada Allah, kalimat yang mentauhidkan Allah, kalimat yang mengisahkan Allah, dianggap bergeser pengertiannya katanya. Ini namanya berpendapat, bagi beliau mungkin sah saja, tapi saya tidak setuju. Saya lebih setuju pendapat-pendapat ulama yang mayoritas. Ulama-ulama mayoritas itu mengatakan memang itu kalimat tauhid artinya kalimat mengisahkan Allah, bukan menyatukan umat. Lebih cenderung pengertian yang bukan filosofi, tapi apa adanya secara lahirnya yang dipahami oleh ulama pada umumnya. Fatalaballahu minhum subhanahu wa ta'ala ayaskuruhu ala dzalika. Kemudian Allah menuntut mereka agar mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang diberikan pada mereka. Jadi oleh Allah dituntut agar mensyukurinya, bukan mengkufurinya. Wa yaribu haqqa nimatihi alaihim fi iqadihim minat tolati wa ijtimahim badal firqati. Dan mengakui dengan senyatanya, dengan nikmat, dengan senyata-nyatanya, dengan sebetul-betulnya di dalam menyelamatkan mereka dari ketersesatan dan terkumpulnya mereka setelah cerai-berai. Wa haddarahum fi dhammi dzalika min mujibatil firqati wal ikhtilafi ba'dal ijtima'i wal ikhtilaf. Dan Allah memperingatkan mereka di dalam beban atau tanggungan demikian tentang kewajiban yang cerai-berai, perbedaan yang tidak berujung misalnya, setelah mereka bersatu dan iktilaf. Iktilaf itu berkoalisi atau kesepakatan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya pada kamu semua, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan petunjuk. Atau mudah-mudahan kamu bisa mengambil petunjuk-petunjuk, artinya bisa mengambil iktibar. Berarti ayat ini menunjukkan petunjuk itu tidak cukup kita berpangku tangan, harus dicari dan harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya petunjuk itu tidak secara otomatis datang kepada kita. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya pada kamu. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu dapat petunjuk. Ai tasdaduna hudan ila hadakum. Maksudnya kamu menambah petunjuk, dapat tambahan petunjuk ila hudakum, pada petunjuk kamu semua. Kama qala ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah, walladzina tadau zadahum hudan. Dan adapun orang yang menginginkan atau mengharapkan petunjuk, zadahum hudan, Allah memberi tambahan petunjuk pada mereka. Wa atahum taqwahum, dan Allah memberikan ketakwaan pada mereka. Dengan arti orang yang meminta tambahan petunjuk kepada Allah, pasti Allah Ta'ala diberi tambahan petunjuk. Berarti petunjuk itu tidak datang secara otomatis, tapi perlu meminta. Seperti yang disebutkan di dalam ayat lain, ihdinas siratal mustaqim. Nah ini kan meminta kan juga kan, wallahu a'lam.